Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi dengan video pelajaran matematika. Udah hampir 2 minggu nih kita nggak ketemu. 2 minggu juga mungkin kamu agak bersantai ya. Sekarang sudah prepare menghadapi bagaimana ke depannya apapun kondisinya. Ya, ingat kamu kelas 6 ya. Tiba-tiba nanti ada kabar masuk berarti kamu sudah siap. Ada ketemu ujian sekolah, ada ketemu ujian praktek, ada persiapan cari sekolah lagi. Jadi semuanya harus dipersiapkan walaupun dalam kondisi yang banyak rebahan, banyak santai, tapi tetap harus punya tujuan ke depannya mau bagaimana. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa dulu agar semua yang kita dapatkan hari ini dimudahkan sama Allah dan dijadikan berkah untuk kita semua. Oke, sikap berdoa anak-anak. Berdoa mulai. Selesai, amin ya. Nak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Mohon maaf Bu Guru agak cepat karena Bu Guru kalau kamu lihat buku paket itu banyak sekali materi yang harus kita tuntaskan. Tapi tidak apa-apa karena biasanya kelas 6 itu mengulang-mengulang. Jadi mengulang itu sesuatu yang pernah didapatkan. Sama dengan materi hari ini. Kita akan belajar tentang apa? Sudah buku paketnya sudah dibaca-baca kan? Ya, pada halaman 43 muncul lagi pecahan. Sejak kelas 5 sudah kalian kenal pecahan ini. Oke, ayo remember lagi, diingat-ingat. Aduh, kelas yang mana ya? Yang mana ya? Gak apa-apa, sambil diingat-ingat buku kemarin kelas 5 dibuka juga boleh. Itu malah catatannya langsung pembelajarannya. Ini sama aja, Bu Guru hanya mengulang dulu, mengulas kembali biar kamu ingat. Bu Guru akan menjelaskan sedikit kembali mengulang tentang pecahan. Di sini ada sebuah kotak yang Bu Guru bagi menjadi 8 kotak dengan ukuran yang sama. Makna pecahan sendiri adalah sederhananya pecahan itu bermakna bagian dari keseluruhan. Jadi ketika Bu Guru kasih arsiran di sini nak, 1 bagian dari keseluruhan. Berarti yang diarsir itu bagiannya berapa? 1 dari keseluruhannya berapa? 8. Berarti namanya pecahannya berapa? 1/8. Kalau Bu Guru arsirnya banyak, nah, ya nggak usah pusing. Bu Guru telah mengarsirnya. Nah, terus Bu Guru tanya, berapa sih nilai pecahan dari bagian yang diarsir? Bagian yang diarsir Bu Guru miliki 3. Dari keseluruhan semuanya ada berapa kotak? 8. Berarti pecahannya 3/8. Jelas kamu pasti ingat atas itu pembilang. Nah, pembilang ya. Bawah itu penyebut. Nah, ini sudah diulang-ulang ya, insya Allah kamu tahu. Lanjut, macam-macam pecahan itu ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama bernama, siapa tahu? Betul, pecahan biasa. Yang kedua apa namanya? Pecahan campuran. Kok campuran Bu? Iya. Biasa itu yang seperti ini, biasa aja dapatnya misal 3/8. Campuran itu mencampur dengan bilangan bulat. Jadi ada bilangan bulatnya misal 1, 2/5. Ingat ya sedikit-sedikit ya. Lalu namanya lagi desimal. Desimal itu berkoma, 0,5, 0,07 boleh. Komanya pasti hanya ada 1. Lanjut apalagi nak? Namanya persen. Persen itu maknanya per 100. Biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Identik dengan diskon potongan harga, ada tanda persennya. Udah mulai ingat, ada gambaran, sudah bisa? Ini dia masalahnya, benar-benar ingat apa enggak? Kita akan mengubah. Ya anak-anak hebat. Sekarang sudah dari 4 pecahan ini akan diubah 1/1, dihubungkan 1/1. Oke, ingat-ingat ya caranya ya. Dibuka lagi buku catatannya, diambil dulu boleh. Nanti dicocokkan, disesuaikan. Tulisan kalian dulu zaman kelas 5 dengan sekarang bagaimana? Oke, sip, kita cek bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Oke, nah, tadi sudah dikenal ada 4 jenis pecahan dan mereka 1/1 ada hubungannya. Guru hanya pakai panah, kamu juga tolong biasakan kalau belajar itu bikin mind map, peta konsep berpikir, jadi nggak kemana-mana belajarnya. Kalau matematika ditambah setiap satu peta, setiap satu sub materi, tambah bentuk soalnya, jadi tahu cara mengerjakannya gimana. Pecahan biasa,
Pecahan biasa itu bisa diubah ke pecahan campuran dengan catatan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Seandainya Bu Guru punya angka pecahan 1/2, tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Kenapa? Karena yang atas lebih kecil, nggak bisa dibagi. Yang bisa adalah ketika di posisi pecahan itu pembilang lebih besar dari penyebut. Contoh yang sederhana dulu, Bu Guru punya 5/3. Ini bentuk pecahan biasa. Lalu Bu Guru akan ubah menjadi pecahan campuran. Bisa nggak? Yuk bisa-bisa aja. Gimana caranya? Yuk lihat. 5/3 pecahan campurannya gimana? Kamu tulis 5/3 itu artinya 5 dibagi 3. Gitu ya nak ya? Dapat berapa 5 bagi 3? 3 kali berapa mendekati 5? Ya hanya dapat 1. 1 kali 3, 3. Sisanya berapa? 2. Dulu Bu Guru ajarkan ini dinaikkan. 2, penyebutnya 3. Kelihatan ya? Jadi 5/3 itu jadinya gimana? 1, 2/3. Jelas? Sekarang desimal. Nah, bagaimana sebuah pecahan diubah ke desimal? Ini tidak ada aturannya. Mau atas lebih kecil atau lebih besar boleh-boleh aja. Bu Guru akan cek ya yang 1/2 dulu, nanti 5/3 juga boleh. 1/2 cara mengubah ke desimal artinya 1 dibagi 2. Ingat ya, dulu Bu Guru pernah ajari ini. 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Kita kasih pinjam. Sebagai bukti 0 ini pinjaman, atas kasih 0, 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. Incret. Itu Bu Guru dulu di kelas ya. Jawabannya berapa ini? 0,5. Gampang kan? Bu, yang ini dong, yang ini gimana nih 5/3? Boleh, sama aja, pasti bisa. 5/3 artinya 5 dibagi 3. Jangan tergesa-gesa untuk memberi 0 atau memberi koma. Lihat dulu angkanya. 5 dibagi 3 kan bisa, nak. Dapat berapa? 1. 1 kali 3? 3. Sisa berapa? 2. Kok mirip? Iya mirip. Tapi kalau desimal harus dibantu sampai sisanya itu 0. Ya, harus ditemani biar jadi desimal harus punya koma. 2 bagi 3 nggak bisa, kasih bantuan 0 pinjaman pertama atas kasih koma. 20 bagi 3 berapa? 6. Karena 6 kali 3 berapa? 18. Sisanya 2. Bu Guru katanya sampai 0 kok nggak habis-habis? Ya nggak apa-apa. Itulah matematika. Tidak ada keharusan. Ini langsung habis? Boleh. Yang ini nggak langsung habis juga boleh. Ada aturannya sendiri. Ini nanti dilakukan namanya pembulatan. Udah pernah tak ajari? Pembulatan. Ingat-ingat ya. Catatannya dibuka lagi yang dulu kelas 5. 2 bagi 3 lagi nggak bisa. Ini pinjaman pertama apa kedua? Pertama, karena setelah selesai dia dianggap selesai. Pinjaman pertama ini kasih koma di tempat yang sama, nggak usah diapa-apain. 20 bagi 3 berapa? 6 lagi. 6 kali 3, 18 red. Nah, 2 lagi. Bu, nggak habis-habis, ini akan gini terus. Iya, makanya dibulatkan. Karena cuma 2 angka, Bu Guru mau bulatin aja sampai 1 angka di belakang koma. Yang 1 angka ini Bu Guru lingkari. Ini tanda pembulatan. Lihat belakangnya 6. Angka besar atau angka kecil. Ingat baik-baik dulu pernah Bu Guru ajari. 6 itu besar, jadi harus ada 2 catatan. Ada angka besar, ada angka kecil. Angka kecil itu angka di bawah 5. 1, 2, 3, 4. Angka besar, angka di atas 4. 5, 6, 7, 8, 9. Karena 6 ini besar, maka si 6 ini dibuletin naik 1. Jadi jawabannya 1,7. Sudah tidak ada angka lagi di belakangnya. Paham? Sekarang pecahan biasa diubah menjadi persen. Persen itu per 100, berarti penyebutnya harus 100. Banyak sekali teknik, banyak sekali cara. Bu Guru akan ubah dari seperti ini aja. Setengah kali 100%. Kalau ubah persen selalu kali 100%. Atas bawah membagi. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2, 50. Jawabannya berapa? 50%. Bisa diterima? Ingat,
Kalau pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran, maka pecahan campuran juga pasti bisa diubah ke pecahan biasa. Pecahan si desimal juga pasti bisa diubah ke pecahan biasa, berlaku persen juga bisa diubah ke pecahan biasa. Bahkan nanti mereka akan berhubungan. Desimal itu bisa diubah ke persen, si persen bisa diubah ke desimal, desimal bisa diubah ke pecahan campuran. Jelas? Sekarang perhatikan lagi. Bagaimana pecahan campuran diubah ke pecahan biasa? Bu Guru pakai lagu dulu. Bawah dikali atas ditambah, gitu. Dikerjakan dari bawah, penyebutnya pun selalu sama. Bawah dikali 3 kali 1 3, atas ditambah 2 5, per penyebutnya selalu sama. Selesai, jawabannya 5/3, gitu ya. Bagaimana pecahan campuran diubah ke desimal? Ya podo wae to nak, tinggal 5/3 ini pecahan campuran ubah ke pecahan biasa dulu, lalu kamu proses seperti ngerjain ini, porogapit. Desimal itu selalu porogapit, gitu. Lalu bagaimana kalau sebuah pecahan campuran diubah ke persen? Sama aja, kita tinggal lakukan kali 100%, dan mungkin saja tidak bulat. Bisa saja koma. Contoh, pecahan campurannya kan 1/2/3, sudah diubah ke pecahan biasa. Ini ubah ke persen. Nah, ini ubah ke persen. Berarti 5/3 kali 100%. Lah, 100 bagi 3 kan nggak bisa nak. Ya jangan dipaksa. Tinggal 5 kali 100 berapa? 500 bagi 3. Bu, 500 bagi 3 horor deh. Gimana tuh caranya 500 bagi 3? Kita orek-orek ya. Guru bantu orek-orek di sebelah sini aja deh. Jadi desimal nanti ya, sama aja. 500 bagi 3. 5 bagi 3, 1 kali 3 sisa 2. Nyambung? Nolnya turunkan. 20 bagi 3, 6. 18. Nolnya turunkan lagi. 20 bagi 3, 6. 18. Gak punya nol, berarti pinjaman, kasih koma. 20 bagi 3, 6 lagi. Nah, ini nanti ada proses pembulatan. Nah, guru sampai sini aja. Guru lagi satu lagi ya. Nah, guru berhenti di sini, lagi dibulatin. Set. Nah, besar ke kecil nak? Besar ya. Jadi jawabannya 166,7. Oh, jawabannya 166,7%. Tidak ada keharusan persen itu bulat, tergantung soalnya, tergantung permintaannya. Bisa diterima? Sedikit bagaimana desimal diubah ke pecahan biasa. Bu Guru ke sini. Kamu nih nggak memperhatikan, nggak paham ini, ya. Desimal kok diubah ke pecahan biasa atau desimal diubah ke pecahan campuran? Bu Guru punya angka berapa? 0,5. Desimal 0,5. Berapa angka di belakang koma? 1. Ya. Berarti Bu Guru tahu sini 0,5 itu angkanya angka 5, 1 angka di belakang koma, berarti nolnya cuma 1. Pecahan itu dibiasakan sampai paling sederhana, berarti dibagi 5/5. Jawabannya adalah 1/2. Sama kan? Bu, yang lain dong angkanya. Oke, 1,12. Wah, banyak sekali. Gak apa-apa. Kita tutup angka berapa itu? 112. Berapa angka di belakang koma? 2. Berarti nolnya 2. Wah, tinggal kamu kecilkan. Bagi 2/2. Dapat berapa nak? 56/50. Bisa dikecilin lagi ya. Bagi 2/2. 23/20. Nah, ini pecahan biasa. Atas lebih besar daripada yang bawah, maka dia bisa diubah ke pecahan campuran. 23 dibagi 20 dapat 1, 20. Sisa 3 naik set. Ini maaf tak kecilin. 3 naik berarti 3/20. Nah, desimal bisa diubah ke pecahan biasa, pasti bisa diubah ke pecahan campuran. Satu lagi.
Bagaimana dari desimal menuju persen, gitu ya. Desimal menuju persen itu dulu Bu Guru ajarkan begini. Kalau persen itu kan selalu kali 100%. Contoh 0,5 nah. Mau diubah ke persen. Ya. 1, 2 yang sini. Yes, kelihatan ya. 0,5 ubah ke persen kali 100%. Dikali koma mundur dek, dulu pakai lagu itu. Jadi kalau ketemu kali, si koma harus mundur. Mundur itu kemana? Mundur itu ke belakang. Berapa langkah? Sebanyak 0. Ada 2. Berarti 0,5 mundur 2 langkah. Ting, ting. Bolong. Koma yang dipakai yang paling belakang. Angka berapa itu? 50%. Jelas? Terakhir, bagaimana sebuah persen diubah ke pecahan biasa, persen ubah ke pecahan campuran, persen ubah ke desimal. Sama aja, maknai kalimatnya. 50% itu artinya kan persen tadi gue udah bilang persen itu per 100. Berarti 50% itu artinya 50 per 100. Cek. Sederhanain. 1/2 jadi deh 50% jadi setengah. Insya Allah berlaku ya dengan pecahan campuran ya. Sekarang yang desimal. Bagaimana 50% diubah ke desimal? 50% itu kan artinya 50 per 100. Per itu maknanya kan bagi nih, kelihatan nggak ya? Bu Guru kasih di mana? Masih kelihatan ya? 50% itu 50 bagi 100. Kalau dikali koma mundur, dibagi baliknya, komanya maju. Semua bilangan itu punya koma di belakang sendiri tapi tidak kelihatan. Jadi Bu Guru buat 50 di sini ya nak. 50 itu punya koma belakang sendiri karena dibagi maju 2 langkah. Nah, yang dipakai yang paling depan berapa nak? 0,50. Boleh 5 saja boleh. Ini adalah peta konsep yang kalau kamu tidak mengikuti dari awal, kamu akan pusing dulu. Itu ngomong apa kok jadi sebanyak ini? Ya, karena ini metode mengulang, materi kelas 5 sudah ada, jadi tolong diperhatikan. Ya nak ya, hari ini nikmati dulu kebingunganmu, nikmati dulu penasarannya. Buku matematika kelas 5 dibuka, semuanya ada di situ. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya lagi besok. Pusing adalah tanda kamu mau jadi anak pintar. Bingung adalah ciri kamu ingin jadi anak hebat. Jadi nikmati dulu pusing dan kebingunganmu, lalu taklukkan. Oke? Di buku paket semua sudah lengkap, semua sudah ada. Silahkan latihan soalnya dikerjakan. Nanti Bu Guru akan beri Google Form agar untuk ngecek sejauh mana kamu paham atau tidak. Oke? Itu aja dari Bu Guru. Salam hebat, salam semangat, keep istiqomah semua ibadahnya. Karena satu hal yang Bu Guru tekankan pada kalian, ini mungkin tidak akan mampu membuka satu pintu surga pun. Matematika itu apa? Tapi kesungguhanmu untuk menaklukkan setiap pelajaran, memberikan yang terbaik untuk orang tuamu, itulah yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Bu Guru anak-anak hebat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.